Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semua. Halo Bapak Ibu, selamat datang dalam video presentasi terkait kode etik PNS dalam literasi digital. Di era serba digital seperti sekarang, kita bisa mendapatkan informasi hanya dalam hitungan detik. Namun, di balik kemudahan tersebut ada berbagai ancaman yang perlu kita waspadai. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas hal-hal terkait. Pertama, apa itu literasi digital? Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk mengakses, memahami, mengevaluasi, menggunakan, membuat, dan membagikan informasi melalui teknologi digital secara cerdas, aman, bijak, dan bertanggung jawab. Menurut Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan perangkat teknologi, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, menjaga keamanan digital, beretika, dan berbudaya dalam ruang digital. Terdapat 4 pilar, yaitu yang pertama ada digital skill. Digital skill merupakan kemampuan menggunakan perangkat dan teknologi digital secara efektif untuk mencari informasi, belajar, berkomunikasi, dan berkarya. Kemudian yang kedua ada digital safety, yaitu kemampuan melindungi diri, data pribadi, perangkat, dan aktivitas digital dari berbagai ancaman di ruang digital. Kemudian yang ketiga ada digital ethic, yaitu kemampuan berperilaku etis, sopan, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Kemudian yang keempat ada digital culture, kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya kebangsaan dan kearifan lokal dalam aktivitas digital. Dalam presentasi kali ini, kita akan mempresentasikan untuk digital skill sama digital. Dalam literasi digital terdapat 4 pilar, yaitu yang pertama ada digital skill. Digital skill merupakan kemampuan menggunakan perangkat dan teknologi digital secara efektif untuk mencari informasi, belajar, berkomunikasi, dan berkarya. Kemudian yang kedua ada digital safety. Digital safety merupakan kemampuan melindungi diri, data pribadi, perangkat, dan aktivitas digital dari berbagai ancaman di ruang digital. Kemudian yang ketiga ada digital ethic, yaitu kemampuan berperilaku etis, sopan, bertanggung jawab dalam berinteraksi di ruang digital. Kemudian yang keempat ada digital culture, yaitu kemampuan memahami dan menerapkan nilai-nilai budaya, kebangsaan, dan kearifan lokal dalam aktivitas digital. Dalam presentasi kali ini, kita akan mempresentasikan untuk digital skill dan digital safety. Next. Ada 4 ancaman di ruang digital. Yang pertama itu ada phishing, yang kedua ada malware, yang ketiga ada kebocoran data, yang keempat ada hoax, dan kelima ada cyberbullying. Untuk digital safety, itu merupakan kemampuan untuk melindungi diri, data pribadi, perangkat, dan aktivitas digital dari berbagai ancaman yang ada di ruang siber. Tujuan dari digital safety ini melindungi data pribadi, menjaga keamanan perangkat, menghindari ancaman cyber, dan menjaga privasi pengguna. Untuk cara menerapkan digital safety sendiri, itu ada gunakan kata sandi yang kuat, kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah, jaga kerahasiaan data, waspada tautan dan file mencurigakan, perbarui sistem dan aplikasi, serta backup data secara berkala. Dan implementasi dari digital safety ini teruntuk bagi ASN adalah yang pertama, gunakan perangkat kerja secara aman, yakni gunakan perangkat resmi instansi. Yang kedua, lindungi akun dinas, gunakan akun dinas sesuai ketentuan. Yang ketiga, berbijak dalam bermedia sosial, seperti hindari membagikan informasi internal, foto kegiatan, atau data rahasia di media sosial. Yang keempat, jaga kerahasiaan informasi instansi, yakni simpan dan bagikan informasi sesuai dengan klasifikasi. Yang kelima, laporkan ancaman, seperti segera laporkan jika menemukan aktivitas mencurigakan. Dan yang terakhir adalah tingkatkan literasi digital. Baik teman-teman, di era modern seperti sekarang ini pentingnya kita untuk mempelajari tentang digital skill. Digital skill sendiri merupakan kemampuan seseorang dalam menggunakan teknologi digital, perangkat, aplikasi, dan internet secara efektif, produktif, kritis, dan bertanggung jawab untuk mendukung aktivitas sehari-hari, atau bisa dikatakan kemampuan memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kinerja, mempercepat pelayanan publik, serta mendukung transformasi digital pemerintahan dengan tujuan meningkatkan produktivitas kerja,
mempermudah akses informasi, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mendukung transformasi digital. Nah, di sini ada beberapa poin untuk menerapkan dan mengimplementasikan digital skill bagi khususnya ASN gitu. Poin pertama yaitu kita akan membahas cara menerapkan digital skill. Yang pertama, literasi informasi. Cari, pahami, nilai, dan gunakan informasi dari sumber digital secara tepat. Poin yang kedua, komunikasi digital. Berkomunikasi secara efektif dan profesional melalui berbagai media digital. Poin ketiga, kolaborasi digital. Bekerja sama dan berbagi informasi menggunakan platform digital. Poin keempat, kreasi konten digital. Membuat dan mengelola konten digital yang informatif, menarik, dan bermanfaat. Dan yang kelima, pemecahan masalah digital. Memanfaatkan teknologi digital untuk menyelesaikan masalah dan meningkatkan kinerja. Dengan mengimplementasikan digital skill bagi ASN, kita ada 6 poin teman-teman. Yang poin pertama, gunakan aplikasi perkantoran seperti mengolah data dengan spreadsheet, membuat dokumen dan surat, dan membuat presentasi yang efektif. Poin kedua, komunikasi dan koordinasi secara digital dengan contoh gunakan email kedinasan, memanfaatkan aplikasi chat resmi, ikuti rapat daring dengan efektif. Poin ketiga, kelola dan bagikan informasi dengan bijak dengan contoh simpan dan kelola dokumen digital, berbagi informasi sesuai kebutuhan, dan patuhi aturan keamanan data. Poin keempat, buat konten digital yang berkualitas dengan contoh buat laporan infografis atau video, gunakan desain yang menarik, dan sampaikan informasi dengan jelas. Poin kelima, manfaatkan teknologi untuk solusi, gunakan aplikasi untuk analisis data. Yang kedua, cari solusi dengan memanfaatkan teknologi dan tingkatkan efisiensi dan inovasi kerja. Untuk poin terakhir, terus belajar dan tingkatkan kompetensi dengan cara ikuti pelatihan dan webinar, pelajari teknologi terbaru, dan terapkan ilmu dalam pekerjaan. Slide ini saya akan menjelaskan mengenai penerapan digital safety dan digital skill dalam tugas kita sebagai penjaga tahanan. Digital safety atau bisa kita sebut pengamanan digital, yaitu yang pertama kita dapat menggunakan kata sandi yang kuat, menggunakan berbagai kombinasi huruf baik besar atau kecil atau angka, kemudian aktifkan verifikasi 2 langkah, kemudian ketiga jaga kerahasiaan data tahanan, yang keempat waspadai phishing ataupun tautan palsu, dan yang kelima gunakan perangkat ataupun aplikasi resmi. Biasanya aplikasi resmi ini disediakan langsung oleh instansi ataupun pemerintah. Kemudian dalam digital skill kita dapat menggunakan aplikasi pemasyarakatan, contohnya seperti SDP ataupun aplikasi untuk pelayanan kunjungan. Kemudian yang kedua, buatlah laporan dan dokumentasi digital. Dan yang ketiga, komunikasi dan koordinasi secara digital. Dan yang keempat, manfaatkan teknologi untuk koordinasi. Dan yang kelima, terus belajar dan berinovasi untuk meningkatkan kemampuan digital kita secara berkelanjutan ataupun berkesinambungan. Kemudian manfaat dari penerapan ini, kita dapat melindungi data dan informasi kita dengan baik, kemudian tugas lebih cepat dan efisien. Yang ketiga, koordinasi dan kolaborasi akan lebih efektif, kemudian meningkatkan profesionalisme dan kepercayaan publik, dan yang terakhir, mendukung terwujudnya rutan yang aman, modern, dan terpercaya. Baik, kesimpulannya, di era transformasi digital, ASN dituntut tidak hanya mampu menggunakan teknologi,
tetapi juga memahami cara pemanfaatannya. Digital safety berperan dalam melindungi data, perangkat, dan informasi dari berbagai ancaman digital, sedangkan digital skill membantu ASN memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pelayanan publik. Dalam pelaksanaan tugas sebagai penjaga tahanan di lingkungan rutan, penerapan digital safety dan diwujudkan melalui perlindungan data tahanan, penggunaan akun dan perangkat kerja secara aman, serta menjaga rahasia informasi instansi. Sementara itu, digital skills diterapkan melalui pemanfaatan aplikasi kemasyarakatan, penyusunan laporan digital, komunikasi, dan koordinasi berbagai teknologi, serta peningkatan kompetensi digital secara berkelanjutan. Dengan menguasai digital safety dan digital skill, ASN dapat mendukung terwujudnya nilai berakhlak, meningkatkan profesionalisme kerja, menjaga keamanan informasi, serta memberikan pelayanan publik yang lebih efektif, modern, dan terpercaya. Terima kasih kepada narasumber dan seluruh peserta yang telah mengikuti kegiatan hari ini. Semoga setelah kegiatan ini kita semakin bijak dan aman serta cerdas dalam beraktivitas di dunia digital. Saya selaku moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap waspada di dunia digital dan sampai jumpa.